Halo teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini tentu saja saya akan sharing tentang properti lagi. Ya, tapi pada kesempatan kali ini tentunya saya akan sedikit masuk ke bicara tentang investasi properti ya. Tentu ini agak sedikit berbeda ya, kalau biasa tentang kita sebagai pemakai properti, end user properti atau calon pembeli properti. Kali ini kita bicara dari sisi investasinya. Apa aja sih ya mitos-mitos yang ada seputar investasi properti dan bagaimana itu mempengaruhi kita dalam sehari-hari memandang tentang properti maupun mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan, terutama ya tentu saja dalam membeli properti. Nah, kita masuk dulu ke dalam terminologi investasi itu sendiri ya. Investasi itu sendiri ya memiliki pemahaman bahwa satu kegiatan ya yang kita lakukan ya dengan menempatkan dana ya atau uang ya tentu saja dalam hal ini untuk beli properti dengan harapan kita bisa mendapatkan keuntungan di masa depan. Ya intinya dapat cuan lah gitu ya, seperti itu. Ya, dan tentu saja karena ini barangnya properti, tentunya semua berharap untungnya bisa besar. Oleh karena itu, ya kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Sebenarnya ini tepat nggak sih cuan properti itu ya? Tapi sebelum itu, kalian bisa like dan subscribe dulu ya. Jika merasa video ini bermanfaat, kalian juga bisa share atau bisa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Nah, kita masuk lagi ke tentang mitos pembelian properti ya, terutama tentang investasi. Kalau bicara mitos, ya kita kenapa sih sering dapat mitos itu ya? Karena mitos ini sebenarnya cerita dari bisa jadi itu satu keberhasilan atau kegagalan setiap orang yang terus diomongkan ya, terus dibicarakan dari waktu ke waktu sehingga ini menjadi satu kepercayaan ya. Nah, kepercayaan ini sebenarnya bagus atau enggaknya itu tergantung dari kebijakan kita ya, untuk kebijaksanaan kita untuk memahaminya ya. Sehingga ini kita semua ya perlu mengetahui sebenarnya tentang mitos-mitos yang beredar ini supaya kita tidak salah langkah, kita tidak memiliki pemikiran yang salah ya, terutama mengenai tentang properti, sehingga yang berakibat kita menjadi mengambil keputusan yang salah. Ya, saya akan share ada 5 poin yang akan saya sharingkan. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu bahwa investasi properti itu selalu naik. Ya, makanya ini muncul animo masyarakat ya, di mana-mana kalau ada penawaran properti udah beli aja ya, kan harganya selalu naik, nggak pernah turun. Di satu sisi benar, tapi di satu sisi tidak selalu seperti itu ya, karena banyak juga di sisi lain bahwa orang yang beli properti kemudian berujung jual dengan harga yang sudah turun di kemudian hari. Itu pun dengan catatan ya, kita juga sama-sama tahu kalau harganya nggak turun pun kita jual dengan harga yang sama, itu pun kita juga masih kena biaya-biaya ya. Oleh karena itu kita harus bijaksana dalam menilai hal ini, karena ya kenaikan itu, jadi kalau kita menilai bahwa properti itu memang harganya naik, selalu naik ya, kita harus cari tahu apa yang menyebabkan kenaikan dari harga properti itu ya, bukan sekonyong-konyong kita hanya ikut-ikutan atau kita pilih beli properti itu berdasarkan random saja ya, karena suka langsung ambil ya. Mungkin malah keren, ada orang yang keren-kerenan ya nggak pakai nawar dan lain sebagainya. Nah, untuk mitos yang kedua adalah bagaimana kita menjadi kaya melalui properti, yaitu dengan bisnis jual beli rumah ya, atau yang kita kenal dengan nama flipping property ya. Tentu aja menjual rumah setelah mengalami kenaikan tentu memiliki margin yang cukup besar ya.
Nah, tapi tentu saja itu kita harus persiapkan juga ya, terutama dari pembeli-pembeli rumah yang nantinya menjadi end user. Nah, sekiranya rumah yang kita investasikan atau kita beli di awal, apakah itu bisa bernilai sesuai yang kita harapkan di kemudian hari? Dan tentunya kita juga harus memberikan nilai atau value yang kuat ya, yang besar, yang benar-benar worth it di dalam rumah itu ya, sehingga memang harga yang kita tawarkan itu memang pantas untuk dibeli. Dan tentu saja pekerjaan ini memerlukan jam terbang yang tinggi ya, dan jika kita sebagai pemula langsung melakukan pembelian rumah untuk di flip, ya tentu saja pekerjaan ini termasuk pekerjaan beresiko ya. Tentunya kita harus banyak berkonsultasi dulu kepada teman-teman kita yang memang ahli di dalam properti, khususnya jual beli rumah atau menjual rumah kepada konsumen ya, seperti itu. Mau beli rumah tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan? Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Nah, kita masuk ke mitos yang ketiga, yaitu adalah investasi properti, bisnis properti adalah bisnis untuk hanya orang-orang kaya. Ya, ini kita mengambil kesimpulan karena memang properti itu adalah barang yang bernilai besar ya, katakanlah miliaran ya, sehingga kita memiliki persepsi bahwa hanya orang-orang kaya aja yang bisa koleksi properti ya. Tapi pada kenyataannya ya, saat ini ya tentu aja kita masih ada opsi-opsi lain ya, pilihan properti ya, rumah dengan harga di bawah 1 miliar. Tapi selain itu juga bagi kalian yang tentunya ingin berbisnis juga properti yang memiliki penghasilan seperti rumah kos, kalian juga bisa berinvestasi di proyek-proyek yang dikeluarkan oleh platform equity crowdfunding seperti Crowdana ya, sehingga kalian tidak harus menunggu punya dana sampai miliaran dulu. Punya dana berapapun ya kan, asalkan memang dana itu ready, siap untuk diinvestasikan, itu sudah bisa dilakukan dan tentu saja sudah memberikan hasil ya, dan sudah banyak buktinya juga dividen yang diberikan kepada para pemilik rumah kos tersebut. Nah, bagi kalian yang ingin tahu ya jangan ketinggalan, kalian juga bisa klik link di bio saya supaya kalian bisa mendapatkan penjelasan lebih lengkap bagaimana kalian bisa menjadi juragan-juragan kos di saat ya, bukan sebelum umur 30, bahkan masih umur 20 pun sudah bisa. Nah, kita masuk ke mitos yang nomor 4, yaitu adalah membeli properti di bawah pasar itu sudah pasti menguntungkan untuk investasi. Ya, ini benar, tapi bisa jadi juga tidak benar kalau kita tidak memiliki persiapan atau rencana. Nah, bagi kalian yang terutama ya membeli aset-aset properti berupa rumah atau apartemen ya, ini tentunya itu kalian tidak berpikir bahwa aset-aset properti itu merupakan aset-aset yang memang masih harus diurus ya, sehingga tidak bisa mendapatkan serta-merta dapatkan passive income atau uang sewa ya tanpa diurus ya. Tentunya di sini kalian harus bisa mencari partner operator yang bisa melakukan semua pekerjaan itu. Nah, kenapa saya bicara seperti ini? Karena tentunya kalian yang bisa beli properti ini adalah mempunyai background profesional ataupun pebisnis ya, sehingga seringkali mengurus properti ini sebenarnya bukan hal yang sulit, tapi biasanya terbengkalai karena kita sudah punya pekerjaan utama. Nah, oleh karena itu kalian harus punya partner operator yang strategis sekali lagi, supaya aset kalian yang harus bekerja menghasilkan uang untuk kalian. Nah, sebaliknya bagaimana jika kalian membeli properti di bawah pasar, di bawah harga pasar yang murah tapi berupa tanah ya? Tentunya kita juga bisa melakukan ya pembelajaran ya secara mendetil ya tentang kondisi market, tentang potensi marketnya ya, tentang berapa rumah
atau berapa besar potensi ya yang bisa dibangun, yang bisa dihasilkan ya, sehingga tentunya kalian sebagai investor itu bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ya, tentunya dalam hal ini kita sering melakukan feasibility study, dan kalau kalian ingin melakukan feasibility study tapi masih tidak jelas apa yang harus dijalankan, kalian bisa klik link di bio ya, cukup traktir kopi saya ya, kalian akan dapatkan semua jawabannya. Kita masuk ke mitos yang nomor 5, yaitu kita mulai investasi atau bisnis properti ketika kita sudah tua. Yes, di satu sisi memang kita paham bahwa untuk berbisnis terutama properti memang memerlukan jam terbang yang cukup supaya kalian terhindar dari resiko yang tinggi ya, tapi di satu sisi yang lain juga sebetulnya kalian cukup mengabaikan bahwa sekarang ini sudah cukup banyak ya fasilitas seperti pendidikan ataupun juga teknologi ya bagi kita semua ya, supaya kalian bisa mendapatkan properti yang terbaik sesuai yang kalian inginkan ya. Tentu saja untuk pendidikan dan kesempatan berinvestasi properti itu ya sudah terbuka buat kita semua ya, bahkan strategi perencanaannya itu sudah dipersiapkan buat kita semua ya. Oleh karena itu bagi kalian yang ingin memantapkan ya analisa termasuk juga perencanaan kalian untuk bisnis properti, kalian bisa klik link bio saya ya untuk lebih lanjutnya. Nah, dari sharing-sharing saya tentang mitos properti ya, kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa properti itu sebenarnya bisa menguntungkan atau tidak sih gitu. Nah, yang pertama, kita bisa mengambil ke properti sebagai investasi itu jika kita tahu properti ya, kondisi market properti ini sedang berada di seller market atau pasar penjual ya, di mana para penjual inilah yang memiliki peranan, dan di sini di dalam kondisi ini biasanya harga properti itu naiknya cukup cepat ya, sehingga dalam 1 tahun itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar ya. Nah, disinilah kita bisa tepat melakukan investasi ya, artinya kita beli properti dengan harapan tahun depan atau 2-3 tahun sudah naik dan kita bisa jual lagi. Tapi tentu aja kalau sebaliknya terjadi di kondisi buyer market ya, kita tidak bisa melakukan hal seperti itu karena harga properti yang nggak naik-naik ya. Yang terjadi adalah ya harga propertinya cenderung stuck ya, dimana tentu saja masing-masing dari seller market dan buyer market ini, kondisi seperti ini tidak bisa kita kontrol karena ini merupakan dinamika market, dinamika pasar yang terjadi begitu saja ya, sehingga tidak kalau ketika kita kondisinya saat buyer market, kita tidak bisa melakukan investasi. Maka oleh karena itulah saya selalu mendorong kalian semua, jika membeli properti ya, investasi itu hanya bonus, tetapi gunakanlah ya properti ini sebagai tabungan kalian, sehingga ya jika kalian membutuhkan uang atau pendanaan dari aset properti ya, uangnya sudah ada dari tabungan yang selama ini kalian tabung selama ini. Nah, yang kedua adalah dalam membeli properti, kita harus selalu bisa memisahkan apa tujuan kita membeli properti. Apakah kita sebagai end user atau kita sebagai investor? Tentu dua hal ini berbeda, dua hal yang berbeda. Tetapi seringkali karena kita terpengaruh oleh mitos-mitos properti yang tadi saya sharingkan, ya kita selalu mencampur adukan ya, kita sebagai end user tapi bertindak sebagai investor juga ya, dan kita tidak bisa memisahkan dua role tersebut dalam keputusan kita, sehingga inilah yang menyebabkan kita akhirnya melakukan kekeliruan yang berujung pada kerugian di kemudian hari. Kemudian juga untuk bisa keluar dari dinamika ini ya, saya dan tim biasanya kami selalu memprioritaskan untuk membeli properti yang bercash flow
ya properti yang aktif memberikan penghasilan, sehingga apapun kondisinya, apakah itu dalam kondisi buyer market atau seller market, kita hanya selalu mendapatkan income ya yang tidak putus-putus seperti itu. Ya tentunya itu baru bisa memberikan kita passive income. Ditunjang juga dengan operator ya, kinerja operator yang berkualitas, yang qualified ya, tentunya itu semua impian yang kita inginkan tentunya akan tercapai. Nah, demikian sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Bagi kalian yang tentunya ingin menjadi investor properti atau kalian yang memang mencari properti untuk ditempati sendiri, kalian bisa hubungi saya langsung, bisa klik link bio saya ya, di bio saya, atau juga kalian juga bisa komentar ya, terutama kalian bisa share juga ya, sebenarnya kalian merencanakan mau jadi end user ya, mau cari properti untuk ditempati atau memang untuk invest. Sekian sharing dari saya, terima kasih. Martians Community, your next home starts here.